Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani fillah rahimakumullah, alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, ikhwani fillah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali masih dalam pembahasan tentang masalah tauhid uluhiyah, di mana ada beberapa sebab-sebab yang sebabnya ada 4 poin telah kita bahas. Kemudian yang kedua, sebabnya ada 2 poin, itu pun telah kita bahas. Dan sekarang di yang ketiga adalah Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ada beberapa perbuatan yang berkisar antara syirik besar dan syirik kecil, sesuai dengan apa yang tertanam dalam hati pelakunya dan sejalan dengan perkataan tersebut. Maka jika ia dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang awam melakukannya karena mereka terbawa oleh para pendusta yang melakukan tipu muslihat dan penyeru kesesatan. Maka Nabi SAW memperingatkan perkara-perkara itu. Artinya adalah masih banyak sekali hal-hal ataupun perkara-perkara yang menjadi perkara yang syubhat bagi mereka orang-orang awam, yang mereka tidak tahu ilmu dan hukumnya, sehingga menjadikan mereka masuk ke dalam perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu karena ada 10 poin yang menjadikan seseorang itu terjerembab ataupun masuk ke dalam perbuatan kesyirikan. Tayyib jamaah rahimakumullah. Yang pertama poinnya adalah yaitu tentang memakai gelang atau penang dengan maksud menolak atau mengangkat bala. Jadi ada sebagian dari kaum muslimin itu sendiri yang awam ya terhadap masalah tauhid dan yang awam terhadap masalah-masalah kesyirikan. Mereka masih mempercayai ada benda-benda yang dapat memberikan manfaat ataupun menolak bala. Termasuk adalah jenis gelang ya ataupun penang yang digelangkan ya di tangan setiap seseorang. Maka dengan harapan benang tersebut dapat menolak bala ataupun dapat memberikan manfaat bagi dirinya. Nah, ini merupakan perbuatan jahiliyah ya, dan ia termasuk perbuatan syirkul asghar yang bisa jadi akan menjadikan seorang hamba tersebut bisa masuk ke dalam kategori syirkul akbar menurut apa yang dia yakini yang ada di dalam hati orang yang memakai gelang tersebut. Jika dia memakai gelang tersebut adalah karena gelang tersebut memberikan kekuatan ataupun menolak madarat ya, yang itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala saja, maka itu bisa masuk ke dalam kategori syirik besar. Akan tetapi jika menggunakan gelang tersebut ya dengan tujuan wasilah, tapi dia masih meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pemberi sang penolak bala ataupun sang pemberi manfaat, tapi ketergantungannya sangat cenderung sekali kepada benang ataupun gelang tersebut, maka ini bisa menjadikan seseorang tersebut masuk ke dalam kategori syirkul asghar.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taalaan, bahwa ia pernah menuturkan sekali-kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang laki-laki menggunakan gelang, ya, dari kuningan, yang terbuat dari kuningan. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mahadha, apa ini? Qala, laki-laki tersebut menjawab, minal wahinah, dia jawab untuk menangkal sakit. Qala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inzi'ha, lepaskan ia, fa innaha la taziduka illa wahnan, karena sesungguhnya ia tidak menambahmu kecuali kelemahan. Innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan, sesungguhnya jika kau mati tetap dalam keadaan seperti itu, maka niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Jadi kalimat statement Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan, ini menunjukkan bahwa apa yang diperbuat oleh seorang laki-laki tersebut menandakan perbuatan syirik, karena Nabi mengatakan maaflah ta'abadan, selama-lamanya engkau tidak akan selamat ataupun tidak akan beruntung. Nah, ini jamaah rahimakumullah, hukum memakai gelang ataupun penang dengan tujuan menolak atau mengangkat pala, ya, karena ada sebagian dari kaum muslimin yang meyakini perkara tersebut, ya, dan ini dilarang di dalam syariat, ya, karena dia akan menyebabkan seseorang bisa masuk ke dalam kategori syirik besar. Itu yang pertama. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah lubsut tamaim, memakai tamimah. Apa itu si tamimah? Tamimah itu adalah untaian, manik-manik yang biasa dilakukan ataupun dikalungkan oleh orang-orang Arab di leher anak-anak mereka untuk menjaga mereka dari tatapan mata jahat, ya. Nah, kita lihat dari namanya saja, yaitu tamimah. Artinya adalah mereka berharap Allah menyempurnakan. Tamimah itu dari kalimat tamam, artinya sempurna, ya. Jadi harapan mereka Allah menyempurnakan dan mewujudkan keinginan mereka. Nah, tamimah bisa terbuat dari tulang ataupun bisa terbuat dari manik-manik atau tulisan rajah atau selainnya. Maka semua yang dilakukan ini tidak diperbolehkan. Biasanya ini dikalungkan di anak-anak kecil agar supaya mereka tidak terkena penyakit ain kalau ada orang yang melihatnya. Nah, tayyib jamaah rahimakumullah, ya. Ini tidak diperbolehkan di dalam syariat, ya. Nah, bila tamimah itu dari Al-Qur'an, maka para ulama ini berbeda pendapat tentangnya. Ada sebagian ulama yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Tapi pendapat yang lebih banyak, ya, dianut oleh para ulama adalah tetap tidak diperbolehkan, meskipun itu menggunakan Al-Quran, ya. Karena apa? Karena ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Apalagi kalau sudah tulisan-tulisan tersebut, ya, dikalungkan di leher-leher anak kecil. Ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa jadi masuk ke dalam kategori istihza, mengolok-olok ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Atau terkadang ditempelkan di jendela-jendela rumah atau ditempelkan di pintu-pintu rumah dengan maksud dan tujuan agar supaya syaitan tidak masuk ke dalam rumah tersebut. Ya, bahwa Al-Quran itu jamaah sekalian rahimakumullah diperintahkan oleh Rasulullah adalah dibaca, bukan untuk ditempel dan diletakkan di dinding. Sebanyak apapun Al-Quran, ya, ataupun tulisan-tulisan Al-Quran, baik kaligrafi yang langsung dituliskan di dinding, ya, yang kita sering lihat di masjid-masjid kita di Indonesia ataupun di masjid-masjid yang lainnya di belahan dunia ini, ya, ataupun juga, ya, ditempelkan di dinding dengan menggunakan dia menggunakan seperti foto-foto yang ditempelkan, ya, ataupun digantungkan di dinding, maka ini semua tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun, ya. Bahkan terkadang bisa masuk ke dalam hukum al-istihza, mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Karena ayat Allah Subhanahu wa taala itu tuqra. Dia dibaca, bukan untuk ditempelkan, dan bahkan tidak ada manfaatnya sama sekali andaikan pun ditempelkan di dinding-dinding. Maka apalagi sudah punya keyakinan bahwa ayat-ayat ini jika ditempelkan di dinding, syaitan gak akan masuk ke rumah. Karena Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca Al-Quran, ya, agar syaitan tidak mengikuti kita ketika kita masuk ke dalam rumah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi tawakkalna, ya, ataupun membaca doa-doa yang lain, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, itu semuanya doa-doa yang diucapkan, bukan ditempelkan, ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ya, andaikan pun itu dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran, maka tetap tidak diperbolehkan. Nah, tayyib jamaah sekalian rahimakumullah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala tentang hadis Nabi SAW tentang larangan untuk memakai kalung yang dianggap sebagai penolak bala, yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik. Dan juga dari sahabat Uqbah bin Amir, hadis ini radhiyallahu anhu, hadis ini marfu', hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik, ya. Nah, inilah dua dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan kesyirikan. Nah, kita dapatkan banyak jamaah rahimakumullah, masyarakat kita secara umum, mereka yang awam terhadap ilmu din, mereka masih menggunakan hal tersebut. Biasanya dikalungkan di anak-anak kecil yang bentuknya hitam. Nah, di situ di dalamnya ada tulisan-tulisan ataupun rajah-rajah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menolak bala. Ini sangat tidak diperbolehkan sekali di dalam syariat, ya. Jika kita ingin anak kita terjaga, maka doakan terus anak kita dan bacakan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, bacakan doa-doa pelindung agar supaya anak kita terhindar dari penyakit ain ataupun terhindar dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan masalah-masalah ghaibiyah, gangguan jin dan yang lain sebagainya. Ini yang diajarkan di dalam syariat. Yang jelas tamimah, ya, entah itu menggunakan ayat Al-Qur'an atau bahkan yang lebih parah lagi menggunakan rajah-rajah yang itu merupakan rajah-rajah yang tidak diketahui maksud dan maknanya, yang mengetahui hanya mereka adalah orang-orang jahil, orang-orang yang sering berinteraksi dengan syaitan, ya, para kahin, para dukun dan yang lain sebagainya, maka ini hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan. Tayyib, ini yang kedua. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian perkara yang selanjutnya, yang ketiga, yang termasuk dari kesyirikan atau merupakan sarana untuk menuju kesyirikan adalah bertabaruk. Tabaruk itu ngalap berkah. Biasanya dilakukan, ya, oleh orang-orang kepada sebuah pohon yang besar ataupun kepada sebuah batu yang dianggap keramat, ya, ataupun peninggalan-peninggalan orang-orang terdahulu, dan ataupun tempat-tempat yang dianggap suci, ataupun tempat-tempat yang di situ telah memberikan keberkahan dan kebaikan, seperti ketika sawahnya ataupun ladangnya itu panen, kemudian dia beranggapan bahwa penunggu tempat tersebut telah memberikan dan menjaga tanaman-tanamannya sehingga tanaman tersebut menjadi bagus dan dapat dipanen dengan baik. Kemudian dia memberikan sumbangan ataupun memberikan sesajen di tempat tersebut dengan harapan agar supaya mendapatkan keberkahan lagi di penanaman yang berikutnya. Nah, maka ini pun masuk ke dalam kategori kesyirikan dan bahkan bisa menjadikan seseorang masuk ke dalam kategori syirkul akbar. Tayyib jamaah rahimakumullah. Tabarruk itu sendiri maknanya tolabul barokah, mencari atau mengharap berkah. Apa itu barokah? Al khairul katsir. Barokah itu adalah kebaikan yang banyak, ya. Atau sebagian ulama menyebutkan barokah itu khairun daim,
kebaikan yang terus-menerus. Makanya orang mendapatkan keberkahan, ya, orang yang selalu mendapatkan kebaikan, ya. Nah, ini definisi dari keberkahan. Taib. Nah, jika seandainya keberkahan ini diminta ataupun diambil, ya, dari sesuatu yang Allah dan Rasulnya sendiri tidak menetapkannya, ya, maka di keberkahan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masjid mendapatkan keberkahan, keberkahannya dari Allah. Masjidil Haram, tempat-tempat yang dianggap berkah, itu yang memberikan keberkahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nas, dalilnya, petunjuknya adalah dari Allah dan Rasulnya. Maka tempat-tempat ataupun benda-benda yang jika seandainya tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya itu ya, seperti contohnya datang ke kubur, ya, yang dianggap wali, yang dianggap bahwa kuburan tersebut dapat memberikan keberkahan. Nah, apakah Allah menetapkan perkara tersebut? Tidak. Ya. Bahkan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak ada satupun riwayat para sahabat mencari dan mengalap berkah dari kuburan beliau Alaihi Salatu Wasallam. Apalagi kuburan para wali, yang dianggap mereka wali, yang dianggap mereka orang-orang soleh. Persis ini menyerupai orang-orang musyrik dahulu saat mereka berharap berkah dari Lata, mengharap berkah dari Uzza, mengharap berkah dari Manat. Ya, dan ini batil. Ya, ini merupakan perbuatan syirik orang-orang terdahulu yang telah dilakukan oleh mereka. Dan sekarang pun menjadi perbuatan yang dilegalkan dan dianggap bagian daripada agama. Taib. Dalilnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan oleh sahabat Abu Waqid Al-Laits. Beliau alaihi salatu wassalam pernah berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain ketika hendak perang Hunain. Perang Hunain ini terjadi setelah Fathu Makkah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menaklukkan kota Makkah berjumlah 10.000 pasukan ditambah 2.000 pasukan dari kalangan kaum muhajirin yang baru masuk Islam, kurang lebih 12.000 pasukan, yang dimana di situ 12.000 pasukan tersebut ya, kemudian menyerang, ya, mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengakui, ya, kemenangan kaum muslimin dalam Fathu Makkah tersebut. Nah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya keluar menuju Hunain, ya, kemudian kata Abu Waqid Al-Laits ini, wa nahnu khudatsa ahdi bi kufrin, dan kami ini, ya, baru-baru masuk Islam, ya, setelah penaklukan Mekah itu. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna inda, orang-orang musyrik itu punya pohon sidr. Pohon sidr itu adalah pohon bidara yang dimana digunakan untuk beriktikaf di tempat tersebut. Wayanutuna biha aslihatahum, dan kemudian senjata-senjata mereka itu biasanya digantungkan di pohon tersebut. Yuqalu laha dzatu anwat, ini yang dinamakan sebagai dzatu anwat, ya. Qala maka Abu Waqid Al-Laits ini melanjutkan ceritanya. Famarorna bisidra, dan kami melewati pohon itu. Fakulna, maka kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Coba jadikan kami ataupun buatkan kamilah dzatu anwat sebagaimana mereka punya dzatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar, innahas sunan. Ya, beliau takjub, Allahu akbar, ini adalah tradisi. Qultum walladzi nafsi biyadih, ya, demi zat yang jiwaku
berikan kami Tuhan sebagaimana mereka juga punya Tuhan-Tuhan yang lain. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel ini, sesungguhnya kalian kaum yang jahil. Maka la tarkabunna sunana man kana qablakum. Inilah yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kelak umat beliau itu nanti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Siapa tradisi itu? Tradisi mereka ya tradisinya orang-orang musyrik, tradisinya orang-orang Yahudi, tradisinya orang-orang Nasrani. Ini biasanya nanti kelak kalau agama ini sudah tidak lagi didakwahkan kepada masyarakat dan umat, kebenaran itu sudah tidak disampaikan kepada mereka, dakwah tauhid ini kok sudah sampai padam, maka yang terjadi adalah mereka kemudian melakukan hal-hal ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka yang dianggap itu sebuah kebenaran. Ya, bahkan sekarang ini dakwah tauhid sudah meluas dan menyebar pun, ya, perbuatan tersebut masih dianggap sebagai perbuatan yang merupakan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan syariat ataupun yang disyariatkan di dalam agama. Padahal itu tidak ada syariatnya di dalam agama. Ya, tapi inilah yang terjadi jamaah rahimakumullah. Apalagi dakwah tauhid ini padam, maka semakin gencarlah mereka untuk melakukan perbuatan kesyirikan tersebut. Nah, dalam hadis ini jamaah sekalian rahimakumullah, ya, yang diinginkan oleh mereka, ya, termasuk orang-orang mereka mantan orang-orang musyrik Mekah yang baru-baru masuk Islam itu menginginkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar supaya beliau memberikan sebuah tempat ataupun sebuah pohon, mengklaim atau mengkultus sebuah pohon, agar supaya pohon ataupun tempat tersebut dijadikan tempat i'tikaf dan juga dijadikan tempat untuk meminta keberkahan, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di pohon sidr ataupun di pohon bidara itu, karena mereka meletakkan senjata-senjata perang mereka di tempat tersebut agar supaya mendapatkan keberkahan dan jika berperang bisa mereka menangkan. Nah, ini pun diminta oleh umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau Alaihissalam pada saat itu ada. Nah, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini merupakan perbuatan kesyirikan. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Poin yang ketiga, ya, perbuatan yang dapat menjadikan seseorang, ya, dapat terjerembab kepada syirik dan bahkan bisa sampai kepada syirkul akbar. Taib. Kemudian poin yang keempat, ya, poin yang keempat adalah as-sihr, yaitu sihir. Sihir adalah sesuatu yang sebabnya samar dan halus. Dinamakan sihir karena prosesnya samar yang tidak kasat mata. Sihir dalam istilah ini adalah mantra-mantra ataupun jambi-jambi atau ucapan atau bahkan ada ramuan dan asap-asapan yang diantaranya ada yang berdampak terhadap hati dan tubuh. Ia bisa membuat sakit, mematikan dan memisahkan suami dari istrinya. Pengaruhnya terjadi atas izin Allah secara kauniyah, bukan secara syariah, ya, secara kauniyah, ya. Nah, sihir adalah perbuatan syaitan. Kebanyakan darinya tidak bisa terjadi kecuali melalui cara syirik dan memuja roh-roh buruk dengan mempersembahkan sesuatu yang mereka inginkan. Biasanya di situ ada perjanjian, ya, antara seseorang, ya, dengan makhluk gaib seperti dengan jin dan syaitan, ya. Kemudian perjanjian tersebut, ya, yang menjadikan seseorang tersebut taat kepada syaitan, ya. Meskipun melakukan terkadang amalan-amalan yang dianggap amalan itu berbau-bau agama, tapi ketundukan dan ketaatannya itu kepada syaitan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini yang dilarang. Sangat dilarang di dalam syariat dengan keras sekali larangan ini. Taib. Nah, meminta bantuan mereka melalui cara-cara yang syirik pastinya. Ya.
Karena itu peletak syariat menyandingkannya dengan syirik, dan ia termasuk syirik dari dua sisi. Pertama, ia menggunakan syaitan dan bergantung kepadanya, mendekatkan diri kepada syaitan dengan memberinya apa yang dia sukai agar syaitan mau berkhidmat kepadanya. Ya, ini namanya perjanjian. Ya. Kalau syaitan mau ini dia kasih, kalau syaitan nyuri ini dia lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ia mengandung pengakuan terhadap ilmu gaib. Padahal ilmu ini adalah wilayah khusus Allah yang dia tidak berserikat dengan siapapun. Ini biasanya kalau sudah sampai tingkatan di mana dia mengetahui sesuatu yang gaib karena dikabarkan oleh syaitan. Ya. Nanti pertengahan Ramadan akan terjadi dentuman maha dahsyat. Ya. Nanti akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan sekali di negeri ini, ya, secara kasat mata, ya, secara kasat yang tidak nampak dan yang lain sebagainya. Nah, pengakuan-pengakuan yang seperti ini yang menjadikan seseorang itu melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa masuk sampai kepada tingkat kekufuran dan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 102, "Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli ataupun menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Ya. Nah, ini banyak sekali macamnya. Ada syirik pengasihan, ada sihir pengasihan, ada sihir penangkal, ya, ataupun menjadikan seseorang kebal terhadap sesuatu, dan yang lain sebagainya. Ada sihir firaq yang memisahkan antara suami dan istri, dan yang lain sebagainya. Maka ini diharamkan di dalam syariat. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata beliau, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Hindarilah 7 perkara yang dapat membinasakan kalian. Salah satunya adalah as-sihru, yaitu melakukan perbuatan sihir. Caranya dengan menjampi-jampi ataupun dengan menggunakan media, ya biasanya menggunakan media, menyantet dan yang lain sebagainya. Ini merupakan perbuatan sihir. Ya, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah di masa beliau menjabat sebagai khalifah memberikan ultimatum bahwa tukang sihir itu wajib dibunuh hukumnya. Kenapa? Karena dia bisa merusak ataupun bisa mencelakakan orang lain. Ya. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, ya, hati-hati terhadap sihir. Ya. Karena ini tidak menjadikan kita dekat dengan Allah, justru menjadikan kita malah jauh dari Allah. Bahkan kita telah melakukan perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Tayyib, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang masih ada kaitannya dengan sihir, yaitu yang kelima, perdukunan. Ya. Kalau dalam bahasa Arab disebut al-kihanah. Ya. Kihanah itu perdukunan. Maka yang melakukannya disebut kahin, ya, yaitu dukun. Nah, ini termasuk mengklaim ilmu gaib, seperti ramalan tentang apa yang akan terjadi di bumi dengan menyandarkan kepada sebuah sebab, yaitu pencurian pendengaran, di mana jin menguping perbincangan para malaikat. Lalu jin membisikkannya kepada para dukun, lalu dukun menambahinya dengan 100 kedustaan. Maka orang-orang yang mempercayainya disebabkan oleh kalimat yang dibisikkan oleh jin tersebut. Ingat, hanya Allah semata yang mengetahui hal yang gaib. Maka barang siapa yang mengaku mengetahui sebagian darinya melalui perdukunan atau lainnya, atau mempercayai siapa yang mengaku, maka dia telah menjadikannya sekutu bagi Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia juga telah mendustakan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini banyak sekali praktek perdukungan yang seperti ini, yang dimana mereka banyak berinteraksi dengan syaitan. Syaitan dimakan,
syaitan diambil mustikanya. Kemudian ada yang mengaku bahwa di perutnya ya ada surga dan neraka. Ya, kalau lagi berinteraksi dengan jin, maka dia perintahkan jin itu untuk masuk ke dalam perutnya, mau ke kanan ataupun ke kiri. Karena di kanan ada surga, di kiri ada neraka. Ya. Maka orang seperti ini sudah jelas, meskipun penampilannya adalah penampilan orang-orang yang saleh ataupun salehah. Karena di zaman Nabi SAW tidak pernah diajarkan perkara demikian. Bahkan ini ada hubungannya dengan sesuatu yang gaib, yang harusnya manusia tidak bisa untuk mengindra, ya, melihat, ya, bahkan berinteraksi dengan jelas, kecuali jika dia sudah ada perjanjian dengan syaitan ataupun jin-jin tersebut. Makanya tegas Nabi SAW, ya, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah bersabda, man ata'arrafan fasa'alahu an syai' fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu bertanya tentang sesuatu kepadanya, lalu ia membenarkannya, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Hati-hati, ya. Dan sekarang media-media, ya, yang berkembang itu sekarang sudah tidak langsung untuk mendatangi para dukun, tapi melalui media-media yang telah tersediakan, ya. Dan ini pun hati-hati jamaah rahimakumullah, ya. Jika kita mempercayainya, meyakininya, ya, maka itu bisa membatalkan nilai ibadah salat kita selama 40 hari. Meskipun kita melakukan salat, karena itu menjadi kewajiban, tapi salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa mendatangi dukun lalu dia percaya apa yang diucapkan, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa menyebabkan kekufuran seseorang ketika dia mempercayai, ya, praktek perdukunan, ya. Maka wajib bagi kita untuk mewaspadainya jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Ini merupakan orang-orang yang merusak di muka bumi ini, ya, bukan justru malah memperbaiki, ya. Ingat jamaah rahimakumullah, banyak sekali sekarang tersebar, ya. Mulai dari mereka menggunakan kostum, benar-benar kostum dukun, hingga mereka menggunakan kostum sebagai kiai ataupun ustadz. Tapi dia, ya, mengklaim bahwa dirinya mengetahui sesuatu yang gaib, dapat menangkap jin, bisa memasukkan jin ke dalam botol, ya, bisa berinteraksi dengan syaitan, bisa mengetahui akan terjadinya sesuatu di negeri ini, dan yang lain sebagainya, ya. Maka perkara-perkara seperti ini merupakan perkara-perkara praktek perdukunan. Maka wajib bagi kita sebagai kaum muslimin untuk, ya, menjauh dari perbuatan tersebut, ya. Bahkan dari sebagian pengakuan dari para dukun, ya, media-media yang mereka lakukan itu sampai mengolok-olok ataupun menghina agama Islam ini, ya. Ada yang menggunakan Al-Quran sebagai pijakan ketika dia buang air besar, ya. Ini medianya menghina Al-Quranul Karim agar supaya ia bisa berinteraksi dengan syaitan dan mengadakan perjanjian dengan mereka, ya. Maka ini sangat gede sekali jamaah sekalian rahimakumullah. Jangan sampai, ya, kita percaya terhadap perkara tersebut, ya. Bahkan meramal akan terjadinya hari kiamat, tahun sekian dan tahun sekian. Dari mana dia tahu? Nabi kita sendiri alaihissalatu wassalam tidak pernah mengetahui, ya. Bahkan beliau tidak pernah menyebut angka, menyebut tahun, menyebut hari, menyebut bulan, tidak pernah, ya. Ketika beliau ditanya oleh Jibril alaihissalatu wassalam tentang mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat, beliau cuma menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang bertanya itu lebih faham dari yang ditanya.
Makanya Jibril hanya meminta apa? Meminta tanda-tandanya saja. Maka Nabi menyebutkan tandanya tersebut. Jadi beliau tidak mengetahui bahwa ada Imam Mahdi umurnya sekarang 39 tahun, ya. Tahun 2020 akan terjadi hari kiamat. Tahun 2012 dulu pun pernah diklaim, ya, kiamat itu terjadi pada tahun itu. Bahkan digambarkan di film-film, ya, hari kiamat 2012. Tapi kiamatnya yang terjadi di satu belahan dunia, di belahan negara saja, tidak menyeluruh. Maka perkara-perkara yang seperti ini merupakan perkara-perkara yang mutlak hanya Allah yang mengetahuinya. Bahkan para malaikat yang paling dekat dengan Allah pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Maka Allah menyebutkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yas'alunaka 'anis sa'ah Muhammad, kelak nanti mereka akan tanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakan kepada mereka bahwa hari kiamat itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga perkara-perkara yang lain, ya. Yang mengherankan orang kalau kehilangan sesuatu datangnya ke tempat-tempat tersebut. Kalau kehilangan sesuatu harusnya datang ke polisi, ke Kapolsek, ya. Buat apa datang ke tempat-tempat tersebut? Ya. Artinya adalah bahwa kita didustai oleh mereka. Dan kita orang yang sangat bodoh sekali. Kenapa kita harus datang kepada mereka? Ya. Makanya hanya orang-orang bodoh saja, ya, yang mendatangi mereka. Kenapa? Karena mereka sendiri bodoh. Ya. Mereka sendiri bodoh. Kenapa kita datang kepada mereka? Nah, itulah jamaah sekalian rahimakumullah. Akan kembali di 5 poin yang berikutnya, karena di sini disebutkan ada 10 poin di pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.